lagi kerja, tiba-tiba itu pintu sendirinya nutup. Nutupnya tuh bukan yang ditutup gini, tapi kayak tek tek tek. Gue mundurin kursi, tiba-tiba langsung kayak gue ngeliat udah gak ada siapapun di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama gue Mail sebagai host di sini. Kita akan memasuki sesi Coli, cerita horor lo sendiri. Kali ini gue mau undang narasumber yang katanya banyak nerima gangguan dari yang ada di kantornya dan pengalaman mistis dari keluarganya. Gak usah terlalu banyak gue ceritain juga, langsung aja kita panggil narasumbernya, Vera. Oke, kali ini kita udah datang narasumbernya, dan jangan lupa di like, subscribe, and share, dan nyalain loncengnya. Makasih, Mbak Vera. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, iya. Alhamdulillah. Mbak Vera bisa perkenalkan diri dulu. Nama gue Vera, gue asli Jakarta. Status gue saat ini lagi kerja. Gini Mbak Vera, saya ingin menanyakan tentang gangguan mistis yang berada di kantornya, dan juga katanya ada hal-hal mistis yang menyeramkan di keluarganya gitu. Itu seperti apa sih? Bukan gangguan mistis menyeramkan sih, tapi kebetulan background dari keluarga gue itu baik itu dari pihak keluarga nyokap atau bokap gue itu banyak yang bisa dalam artian itu ada beberapa yang kayak bisa ngeliat indigo lah, bisa dibilang gitu. Terus juga ada beberapa keluarga gue juga yang kalau orang bilang mungkin iga bolong ya. Iga jarang. Iga bolong, iga jarang gitu ya. Iga jarang lah ya. Gitu. Jadi kayak hal-hal yang semacam itu tuh dari kecil gitu. Gue tuh udah sering ngeliat. Jadi kalau orang misalkan kita ngeliat orang kemasukan itu mungkin bagi orang awam ada rasa takut apa segala macam gitu. Iya. Tapi bagi keluarga gue tuh ketawa aja gitu. Lucu. Udah biasa lah ya. Iya gitu. Jadi gue mungkin di sini akan cerita tentang keluarga besar nyokap gue sih. Oh, iya. Karena sebenarnya keluarga bokap gue juga ada yang bisa ngelihat indigo dan sebagainya. Tapi karena kebetulan dari kecil gue ada di lingkungan keluarga nyokap, tinggal dari kecil di keluarga nyokap, jadi hal-hal yang itunya banyak pengalaman-pengalaman tuh adanya di keluarga nyokap. Jadi adanya di keluarga nyokap ya, lebih condong lah ya. Iya gitu, jadi lebih banyak cerita-cerita yang hal-hal semacam itunya di keluarga nyokap gue. Gitu. Jadi kalau dari keluarga nyokap tuh seperti apa sih, maksudnya kayak apakah yang kayak kemasukan yang serem-serem, dari yang serem apa yang biasa aja gitu? Ada banyak yang serem, banyak yang lucu gitu. Karena mungkin kalau kemasukan Miske tuh, kalau keluarga gue bilang, kalau ada yang masuk ke keluarga gue tuh, Miske tuh kayak nggak punya harga diri. Karena kita sering ngebully. Bahkan tuh gini, jadi karena gue bakal kasih tau background dulu ya. Kayak keluarga nyokap gue tuh nyokap gue ada 4 bersaudara. Iya. Nah, jadi nyokap gue tuh, gue kebetulan anak keempat gitu. Kakak pertama nyokap gue. Jadi itu anak pertama itu bisa ngelihat. Bisa ngerasain, bisa ngelihat. Itu anak pertama ya? Iya, tapi kemarin sih bilang kalau semenjak dia ngelahirin anak dia yang terakhir, dia udah gak bisa ngeliat. Terus kakak nyokap gue yang kedua, itu kakaknya nyokap gue yang kedua tuh tante gue sendiri, itu dia yang iganya bolong. Oh, dia iganya jarang. Yes, dia punya anak 4, tiganya tuh dia bisa ngelihat dan bisa ngerasain. Oh, anaknya 3-3. Iya, bahkan yang anak pertamanya tante gue ini, cucunya pun kalau bisa dibilang sekarang tuh udah indigo. Wow. Gitu. Terus yang kakak nyokap gue yang ketiga, itu anak pertamanya juga bisa ngelihat dan bisa ngerasain. Gitu. Nah, yang keempatnya nyokap gue. Gue sendiri, anak pertamanya, gue gak bisa ngelihat, jujur gue gak bisa ngelihat. Tapi mungkin kalau ada di tempat-tempat yang spooky itu segala macam, gue kadang suka pusing dan suka mual. Oh, jadi kayak kena energinya. Iya, gue nggak tahu kenapa sih itu. Merasa ya, kayak merasakan gitu. Iya, gitu. Nah, terus adik gue sendiri. Nah, adik gue ini kayaknya dia yang agak dapat kayak gitu kan, kayaknya gift ya dari Allah ya. Iya. Hal semacam itu kayak gift, kayak bisa ngelihat indigo tuh ada gift kan. Iya, bukan suatu yang ya. Mungkin keturunan apa gimana.
Nah, adik gue sendiri, dia itu bisa ngerasain. Kadang sesekali dia bisa ngelihat. Tapi ada hal lucu dari adik gue itu, dia bisa ngelihat tuh dari mimpinya dia. Oh, jadi dia kayak mengganggunya itu mungkin lewat mimpi ya? Iya, jadi dia misalkan ada have a something yang dia nggak ngerti atau apa, Iya. tiba-tiba dia mimpi kayak orang jalan gitu mimpinya dia. Kayak orang nyata aja mimpinya dia, dan itu langsung, oh ini karena ini. Jadi dia bisa jawab kayak gitu. Itu adik gue. Set. Kayak gitu. Nah, kayak dikasih petunjuk gitulah. Adik gue misalnya ada kayak apa-apa, nah adik gue tuh di mimpinya tuh nanti dapat petunjuk gitu. Itu adik gue. Nah, jadi sebenarnya dari keluarga nyokap gue ini, empat-empatnya ini mungkin kayak om-om gue tuh bisa juga bisa ngeliat semua tuh segala macam gitu, bisa ngerasain juga gitu. Oh, berarti jatuhnya mungkin Kayak udah bisa keturunan ya? nih. Iya, kayak udah keturunan. Cuman memang sebenarnya yang dikasih gift lebih mungkin anak pertamanya. Anak-anak pertama dari 4 bersaudara ini gitu. Karena kan dari yang tadi gue rutin, anak-anak pertamanya pada bisa, kecuali gue ya nggak bisa. Oh, berarti kenanya mungkin ke anak pertama semua ya? Iya gitu. Kecuali mungkin gue, karena gue orangnya mablu lah gitu. Iya, iya. Ya, pilihan juga mungkin ya? Iya, gue nggak tahu ya. Itu kan kayak gitu kan gift. Gitu. Iya sih, itu kelebihan. Iya. Ini Mbak Vera, kalau dari keluarga sendiri itu hal yang paling menyeramkan itu kayak kemasukan, terus kemasukannya yang paling serem tuh apa gitu? Tante gue sih. Jadi tante dan om gue. Jadi tuh banyak, kadang tuh orang tuh suka lucu sih sama keluarga gue. Jadi kalau ada yang ngirim-ngirim hal-hal mistis ke keluarga gue, sebenarnya kita semua udah pada tahu siapa yang ngirim kayak gitu-gitu. Oh, jadi mungkin Karena tahu. iya, karena banyak kan kayak gini ya. Kayak tante gue contohnya. Kita misalkan ada yang apa namanya tadi, kita kayak kadang kalau pergi kemana-kemana tuh kita mungkin ketempel apa segala macam tuh bisa masuk dari ke keluarga gue ini. Dia pasti bakal ngomongin ini A, B, dan C gitu. Gitu. Jadi ada paling seremnya itu kejadian di sepupu gue sih. Jadi sepupu gue, dia mungkin nongkrong apa gimana. Nah itu tante gue tuh sampai kemasukan seharian full. Bahkan masuk kayak 25 makhluk gitulah. Jadi gue sih itu karena gue lagi kumpul, jadi gue agak cukup shock gitu lah. Karena keluar masuk gitu. Terus kayak iya. Serem juga ya. Gue juga dapat kiriman sampai bener-bener drop dan jatuh, dan di situ gue bisa ngelihat bener-bener wujudan dari kayak sosok makhluk, dari yang suaranya pelan sampai akhirnya suaranya melengking kencang banget. Oh, sampai sakit berarti ya? Iya. Wah, kirimannya sampai kayak gitu. juga ya. Berarti. Jadi bener-bener suaranya pelan. Jadi ada yang masuk ke saudara gue dari lengkingannya pelan banget. Sampai akhirnya dia suara sampai gede segede-gedenya. Di situ gue bener-bener bulu kuduk sampai merinding. Tapi sebenarnya semua itu tuh jadi makanan kita sehari-hari gitu. Mungkin tetangga-tetangga gue dari rumah gue tuh udah tahu kali. Keluarga gue memang punya keunikan itu. Gitu. Maksudnya ya sering ada yang maksudnya sering kesurupan apa segala macam gitu. Mungkin jatuhnya jatuh ke kayak kelebihan lah ya. Iya gitu. Kelebihan gitu sih. Berarti kalau dari itu yang seremnya maksudnya pernah ada gak sih yang kata kayak kemasukan tapi yang lucu gitu, ada gak sih yang lucunya gitu kayak kemasukan? Ada nih kayak malah bukannya menyeramkan tapi dia masuk malah lucu gitu, set jinnya gitu. Ada banyak sebenarnya, bahkan ada banyak banget ceritanya. Cuman tuh ada satu hal di mana lucunya itu sebenarnya nih ya, dari keluarga gue sendiri adalah setiap kita pindah ataupun kita kemanapun itu, kita sepatutnya selalu tahu siapa penunggunya. Gitu. Jadi kadang tuh bikin takut sih. Pasti lu takut lah kalau misalkan di rumah kita sendiri yang kita tempatin, misalnya kita baru pindah kemana, terus kita kadang suka kayak, oh di sini ada ini ada ini gitu. Nah kadang tuh suka disebutin namanya, kayak nama Miss Kejen ini gitu, nama penunggunya ini gitu. Jadi kadang kan kalau kita lagi mandi, kita lagi suka terngiang-ngiang kan. Iya, jadi teringat ya. Iya, terus kadang kita lagi main apa segala macam tuh, ponakan gue atau sepupu-sepupu gue yang suka lihat, noh dia lagi ngeliat, noh dia lagi ini gitu. Ada yang kejadian lucu tuh sampai bahkan kalau masuk ke tante gue tuh suaranya kayak anak kecil banget. Jadi suaranya anak kecil. Jadi itu tuh sosok itu pernah dibuang sama paman gue. Tapi dia setiap ketemu tante gue, dia pasti selalu masuk. Jadi nanti kalau dia masuk nih, dia suka ngomong gini, saya habis jalan-jalan sama ibu, katanya gitu. Saya ketemu ibu, gitu-gitu. Neng-neng gitu. Jadi tante gue suka ngeragin kayak gitu. Jadi
banyak yang lucu pokoknya. Bahkan pernah bahkan pernah ada yang masukin ke tante gue. Terus kita tuh mau ngegayaan mau ngeluarin, karena tante gue hanya bisa dikeluarin cuman sama anaknya yang cowok sama tante gue yang satunya lagi. Selebihnya nggak bisa. Berarti jadi khusus orang-orang yang ini aja ya. Jadi kan kadang kalau kita lagi main, anaknya lagi nggak ada, ya kan? Jadi kan kadang suka begitu kan. Jadi suka kayak kalau kemasukan apa, bahkan kita diketawain sama setannya, sama si miskin kita diketawain. Kayak baca bismillah kita salah, terus apa-apa kita suka diketawain aja gitu. Jadi kayak si miskin itu kadang sama kita, lu jangan ketawain kita nggak bisa emang gitu-gitu. Jadi dia lebih tahu deh ya. Iya kayak gitu lah. Banyak lah lucunya gitu. Tapi mungkin bakalan bisa diceritain sama sepupu-sepupu gue yang lain sih. Berarti kalau dari gue sendiri boleh dong undang sepupu-sepupunya gitu. Bisa ya. Bisa. Oke. Itu guys, nanti jangan lupa ditonton terus nih. Nah, nanti habis ini kita akan manggil saudara-saudaranya Mbak Pera ini untuk hadir dan podcast di sini. Jangan lupa juga nih di like, subscribe, dan nyalain loncengnya nih. Oke. Lanjut, Mbak Pera, kalau gangguan-gangguan yang dari kantor gitu. Kalau gangguan dari kantor sebenarnya kan gue tuh gangguannya ada di gedung lama kantor gue. Jadi sebelumnya memang gue nempatin gedung, bukan ini kan sekarang gue di gedung baru. Gedung baru ya. Kalau yang di gedung kantor itu memang bisa dibilang cukup spooky sih. Cuman karena memang gue spooky-nya tuh karena gue tuh gue tuh suka lembur di kantor. Oh iya, suka lembur di kantor gitu. Jadi kalau kejadian yang pertama itu kebetulan malam Jumat, kalau nggak salah malam Jumat, gue cuman tinggal gue berdua doang sama teman gue ada di lantai 11. Itu posisi lembur ya? Iya, di lantai 11. Jadi di kantor gue itu after jam 7, security yang ada di lantai pasti dia pulang. Akan digantikan dengan security yang ada di bawah. Jadi security-nya pasti bakalan muter ya, keliling dia muter keliling ke atas ya. Cuman kan kalau misalkan memang ada orang, dia paling standby dulu di bawah. Nanti baru pas kita mau balik dia bakalan ke atas. Nah, OB gue itu selalu jam 8 itu pasti dia udah pulang. Dan dia bakalan ngunci dan matiin lampu kalau fungsinya udah gak ada orang. Jadi kejadian malam itu kayaknya udah mau jam 8 malam Jumat, tinggal gue berdua doang. Tiba-tiba tuh ada, jadi kan di deket meja gue tuh ada pintu penghubung. Pintu penghubung tuh dari kaca. Jadi kan pasti tuh berat banget kan. Iya berat. Kita tahu banget gitu, itu pintu dalam keadaan itu kebuka. Jadi pintunya kebuka terus? Iya kebuka. Jadi pintunya itu kebuka karena mungkin OB gue lupa untuk nutup apa gimana. Dia kan jadi lewat ke sana untuk matiin ruangan yang ada di sana. Tapi kita udah pastiin banget OB kita udah pulang. Nah jadi kita pun nggak berani untuk nutup pintu itu karena kan aduh udah gelap, udah males, udah nggak mau deh, mending kita stay aja di meja gitu. Iya benar-benar. Jadi saat kita lagi kerja, tiba-tiba itu pintu sendirinya nutup. Dan nutupnya tuh bukan yang ditutup gini, tapi kayak tek tek tek. Oh jadi kayak kayak ada yang narik. Itu nggak ada angin sama sekali, dan itu pintunya bener-bener keras. Teman gue langsung ngomong, Vera itu siapa? Coba cek. Gue mundurin kursi, tiba-tiba langsung kayak gue ngeliat udah nggak ada siapapun di situ. Kalau misalkan itu OB gue yang nutupin, ya kan ya, pasti kita ngeliat dong ada kakinya kan. Iya benar. Nah itu nggak ada kakinya. Dan kita tanya ke OB gue, saya udah pulang mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi COVID. Jadi kan pasti satu gedung itu ada sistem WFH dan WFH kan, jadi setengah-setengah. Jadi hari itu pokoknya menjelang maghrib kalau nggak salah, gue juga cuman berdua doang sama temen gue. Dan itu lembur juga sama? Sama lembur. Gue lagi berdua doang sama temen gue gitu. Ada driver satu di bawah tapi di basement nungguin kita. Itu temen gue lagi scan. Gue ada di meja. Terus temen gue langsung loncat ke gue, lari. Dia langsung histeris bilang, mbak pulang sekarang juga pulang. Gue nggak mau mbak, gue mau pulang. Itu kenapa tuh mbak? Jadi si temen gue ternyata saat dia lagi nyeken, dia ngedenger sedenger-dengernya di kupingnya dia ada yang ngebisik cowok. Udah ya mbak,
Ibaratnya kayak disuruh pulang atau Iya, gimana itu kayaknya ya? disuruh pulang. Oh, suruh Jadi temen gue langsung loncat, maksudnya langsung lari ke gue, langsung histeris, pulang mbak, pulang, gue nggak mau di sini mbak, udah pulang mbak. Kenapa dia nggak berani nyeritain di ruangan? Saat kita, oke kita pulang, pas kita turun ke bawah, kita mau pulang, temen gue langsung cerita, mbak ada yang bisikin aku bilang, udah ya mbak. Berarti itu kerjaan belum kelar ya? Belum kelar. Terus ditinggal aja itu nggak apa-apa itu? Iya nggak apa-apa ya, karena mau gimana? Karena kita doang kan, berdua doang di ruangan iya, itu. benar. Nah, terus yang ketiga, sama juga itu kayaknya sore deh, menjelang asar. Jadi, gue bertiga sama temen gue, dari gue bilang ruangan yang gue bilang ada pintu penghubung itu, di situ kan ada salah satu ruangan manajer, itu nggak ada orang karena ruangannya dikunci. Kita ngedenger sedenger-dengernya kayak adanya ngebanting benda keras banget ke meja. Gubrak gitu, di dalam ruangan itu. Itu cuma berdua doang? Bertiga. Oh, itu bertiga? Temen gue langsung pada loncat, terus gue kayak, oke, gitu. Itu Terus sih di kantor. langsung pulang? Iya, kayak gitu. Tapi ada juga yang lebih epic. Jadi OB gue ngeliat ada yang ngewujudin gue. Itu yang ibaratnya yang lebih seram lah ya? Iya, jadi kayaknya kalau kata teman-teman gue tuh sebenarnya di kantor gue tuh makhluk-makhluk gitunya tuh kayaknya energinya pada gede-gede gitu. Karena sampai ngewujudin gue. Jadi kebetulan hari itu hari terakhir kita masuk setelah karena kita mau libur Lebaran. Iya. Jadi hari terakhir masuk. Gue berdua sama teman gue, ada OB gue, ada security gue. Gue berdua ini sebenarnya lagi mau turun ke bawah karena gue lagi disuruh sama atasan gue untuk ngambil parcel. Jadi gue ke bawah, terus OB gue itu pas OB gue tuh gue nggak tahu, tiba-tiba pas gue naik lagi kan di lift kan, gue keluar lift, OB gue tuh ada di depan meja resepsionis, langsung kayak shock, kaget gitu ngeliat muka gue berdua sama temen gue keluar dari lift. Terus dia cuma bilang gini, mbak dari mana? Gitu doang OB gue. Terus gue bilang, habis turun mas. Oh dia tuh kayak bingung gitu, kayak gini, hah? Gitu. Terus gue langsung kayak, apaan sih gitu. Nah tiba-tiba OB gue tuh ngomong ke temen gue itu yang satunya, mbak beneran dari bawah tadi? Iya, kata gitu kan. Di bawah nih habis ngambil ini mas gitu. Mbak, tadi tuh saya sebelum mbak keluar dari lift, saya itu baru aja dari ruangan ngeliat Mbak Vera dan Mbak Lia lagi kerja. Saya negor mbak nggak pulang karena kan cuma tinggal mbak berdua doang di ruangan. Jadi saya nanya mbak nggak pulang. Terus mbak tuh nunduk aja, mbak berdua tuh nunduk aja, nggak mau jawab. Nah ya udah jadi saya ke depan katanya, ke depan, taunya saya ngeliat mbak keluar dari lift. OB-nya asin juga ya kayak dikerjain gitu. Iya, jadi sering juga. OB gue yang cewek juga katanya sering juga ngeliat kayak ada yang datang pagi tuh bapak ini gitu, taunya bapak ini nggak masuk gitu ternyata. Tapi dia ada di meja gitu. Kayak gitu. Berarti dia lebih ke menyerupai terus ya? Iya, jadi banyak yang kayak gitu. Terus kalau untuk sekarang ini berarti kantornya udah pindah ya, nggak di tempat yang dulu lagi gitu? Iya gitu. Itu tahu gak sih maksudnya sosoknya tuh apa ya? Kita nggak pernah ada yang tahu sosoknya, tapi yang jelas gue pernah banget nyium. Jadi kebetulan dari pintu ruangan kantor gue itu kan di sampingnya tuh ada pintu tangga darurat. Dari pintu situ sampai dengan ke toilet bau amis banget. Kayak OB gue tuh ngepel pakai air bekasan telur tuh nggak? Kata gue ini amis banget sih. Enggak mbak, saya OB ini amis banget mas gitu. Gue nggak tahu sih itu apa. Bau kayak amis, kayak bau darah mungkin ya? Iya kayak bau amis pokoknya gitu. Pernah kayak gitu sih. Cuman ya itu alhamdulillah gue udah gak di gedung itu lagi gitu. Berarti ibaratnya mungkin OB-nya pernah dikasih lihat wujud aslinya mungkin kali ya, tapi nggak pernah cerita. Iya, tapi gue nggak pernah nanya-nanya karena kan posisinya kan gue sering lembur, jadi kayak nggak deh gue nggak mau nanya-nanya gitu. Berarti ada orang kantor yang pernah lihat tapi mungkin ada yang nggak cerita. Iya, teman-teman gue sering banyak yang lihat atau segala macamnya, tapi ya udah itu sebenarnya jadi santapan kita aja gitu, ngomong-ngomong kayak gitu kan. Kadang kalau di kantor suka cerita horor gitu. Iya sih, maksudnya sosok aslinya itu kita belum tahu apa gitu. Ya jangan sampai juga sih gue tahu. Ya cukup kita tahu lo ada ya udah gitu. Iya. Karena kita hidup itu kan berdampingan sama makhluk gaib ya. Iya. Dari Mbak Vera nih ada lagi nggak sih hal-hal yang menyeramkan gitu selain di kantor gitu? Ada. Jadi dekat rumah gue tuh ada taman.
Kalau dibilang orang-orang dari rumah gue tuh sebenarnya taman itu sebenarnya agak spooky juga. Taman itu berarti agak Agak-agak serem menyeramkan lah ya. gitu. Nah, cuman saat itu mungkin kebetulan gue itu kan di situ, jadi hari itu malam Jumat juga, itu kebanyakan hari Jumat sih memang ya. Agak Iya, aneh juga. rata-rata kayak gitu selalu di Malam Jumat, iya. ya. Jadi itu tuh posisinya itu bisa dibilang tuh gue kayak hampir ngebantuin anak kecil yang mau diambil kali. Gitu. Jadi malam Jumat itu kebetulan gue tuh sama teman-teman laki gue itu mau kayak nongkrong gitulah. Ya, mengumpul lah Mau ya. ngumpul. Jadi kita titik kumpulnya tuh di taman. Wow. Jadi tuh sekarang sih udah jadi suami ya, dulu masih pacar. Iya, iya. Jadi hari itu malam Jumat itu gue, adik gue sama laki gue itu kita mau isya malam Jumat mau isya, kita ngumpul di taman nungguin teman-teman gue lah. Jadi kita kebetulan bertiga datang lebih cepat dibanding teman kita yang lainnya. Yang lainnya ya. Iya. Jadi tuh itu taman kan kotak gini ya. Iya, iya. Pintunya tuh ada 3. Pintu sini, pintu kiri, pintu dari depan gini, pintu kiri sama pintu kanan. Oh, iya, iya, iya. Gue itu nunggunya itu dari pintu kiri. Karena di pintu kiri itu ada kayak posnya gitu. Gitu. Jadi gue nunggu di situ. Dari pintu kiri, tiba-tiba ada anak kecil lah, umur 3,5 tahunan lah. 3-4 tahun kalau nggak salah, 3 tahun sih kayaknya, perempuan. Tiba-tiba masuk dari arah pintu kiri. Jalan, tapi jalannya itu bener-bener pandangannya lurus ke depan, kayak kosong, terus jalannya kayak orang di gini nih. Kayak anak kecil yang dituntun gini ya, kan pasti kan tangannya gini ya. Iya, iya, tangannya gitu. Nah, terus gue dari dia jalan gitu aja, gue udah kayak ke anak itu udah kayak teriak-teriak. Dek, siapa dek, gitu. Dan gue pun teriak-teriak, Bu, ini anak siapa, Bu, gitu. Tapi di situ sama sekali nggak ada yang mendengarnya. Nggak ada. Wow. Jadi tuh di pintu kiri itu kan sebenarnya kan ada kontrakan-kontrakan. Iya, iya. Di salah satu kontrakan itu kayak ada warung juga. Terus ada orang kayak ibu, dia tuh kayak lagi nonton TV gitu loh, pintu kebuka. Terus udah gitu gue teriak-teriak, ibu ini anak siapa gitu. Nggak ada yang hirauin. Tiba-tiba itu anak jalan lurus ke tengah-tengah lapangan. Jadi lapangan itu bentuknya kayak lapangan basket, tau nggak? Iya, iya. Jadi kayak tiba-tiba lurus, ya kan? Langsung lurus gini, ngehadap ke pohon palem. Jadi di taman itu, ujung sana tuh ada pohon palem. Ada pohon palemnya. Pohon palem gede. Wow. Jadi itu anak kecil itu langsung jalan, bener-bener kucuk-kucuk jalan. Logika deh, kalau anak kecil pasti itu kan kalau jalan kan yang haha gitu-gitu kan. Iya, iya. Main-main yang lari-lari gitu-gitu kan. Tapi ini anak tuh jalannya bener-bener kayak orang dituntun yang jalan gini. Nggak kayak iya. Ya nggak ngerti apa gimana. Iya gitu, pokoknya lurus ke situ. Terus gue cuma teriak, ibu ini anak siapa? Tapi nggak ada yang ngirauin. Sampai akhirnya gue ngomong sama adik gue, wah ini kayaknya nggak bener deh. Karena gue juga tadinya awalnya gue takut ini anak bener-bener anak kecil jadi-jadian apa anak beneran gitu kan. Iya. Karena kan aneh gitu loh. Jadi gue ternyata nggak ada yang ngirauin. Terus gue bilang, wah ini kayak ada yang aneh deh. Iya. Akhirnya kita bertiga mutusin buat ngedeketin itu anak, maksudnya untuk narik itu anak. Pas kita mau ngedeketin itu anak, tiba-tiba kayak ada angin kenceng banget. Angin yang kayak ada pasirnya gitu, yang kita sampai aduh sampai kayak gitu, yang kita aduh gitu, kayak wuss digituin. Jadi kita sampai kira aduh gitu. Itu anak kecil langsung nangis histeris, langsung ngeliat atas bawah gitu. Gitu. Baru di situ adik gue langsung tarik, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu langsung anak itu langsung ngejer nangis gitulah. Terus di situ baru orang-orang pada kumpul. Kenapa? Termasuk ibunya. Kenapa? Akhirnya kita ngomong, ya ibu gimana? Dia tadi saya teriak-teriak. Ini anak ibu gimana? Gitu. Nah ternyata dari pintu arah kanan ada mbak-mbak yang lagi kayak entah nyuci, apa nyuci apa lagi ngebilasin gitu. Dia langsung ngomong, Fer itu kayaknya tadi saya ngeliat itu anak kayaknya kayak ada yang nuntun. Terus aku bilang, Mbak tadi ngedenger kan saya teriak-teriak kan, manggil-manggilin anak siapa kan gitu. Iya, tapi saya kayak nggak bisa ngomong gitu. Udah kayak gitu. Akhirnya tuh orang-orang pada ngumpul, udah diin aja, takutnya dia sawan bangke apa gimana. Itu kan kejadian hari Kamis. Terus weekendnya, hari Sabtunya kan gue libur. Kebetulan gue lagi mau beli ke warung lah gitu. Tiba-tiba Bu RT rumah gue negor gue, lo yang kemarin bantuin si ini ya, gue lupa nama anak kecilnya siapa. Jadi kayak
lu yang ngebantuin si ini ya? Gue bilang kan, siapa? Anak yang mana? Itu yang kemarin di taman, yang mau diculik sama Miss K gitu. Oh, jadi yang mau nyulik itu Gua sebenarnya nggak, Miss K. iya gue nggak tahu Miss K atau apa, cuman si Bu RT itu ngomong, oh iya gimana Fer ceritanya? Coba lu ceritain sih awalnya gitu. Jadi akhirnya gue ceritain. Nah terus Bu RT itu ngomong, iya kemarin gue nanya ke si ini, ke si anak kecilnya itu, kemarin kenapa? Terus anak kecilnya tuh ngomong, iya aku lagi di deket mama apa gitu. Ada yang manggil-manggil aku dari atas pohon katanya Wow. gitu. Terus ditanya lagi, apa itunya perempuan apa laki-laki? Perempuan kata dia. Perempuan pakai baju apa? Pakai baju warnanya apa? Putih apa merah? Warnanya merah. Wow, warnanya Anak merah. kecilnya itu ngomong kayak gitu. Wow. Kebuar dari rumah gue itu. Jadi gue langsung, hah? Gue agak speechless juga. Jadi kayak pada ngomong, ya mungkin kalau nggak dibantuin sama lu, mungkin anak itu udah nggak ada kali. Gitu. Iya, mungkin bisa diambil atau... Iya, kayak gitu. Tapi itu benar-benar di taman itu benar-benar banyak banget kejadian-kejadian horor. Sering juga ada penampakan. Wow. Gitu. Itu udah kayak cerita urban legend di arah rumah gue lah. Iya. Gitu. Untuk Mbak Vera ada gak sih pengalaman horor lainnya gitu? Ada. Gue banyak banget ini. Gue banyak Jadi, banget kayaknya pengalaman horornya tuh kayaknya. Gak ngerti deh. Banyak ya. Gak ngerti sih. Jadi pas gue lagi honeymoon, kebetulan gue honeymoon sama temen gue bertiga. Jadi gue ada 4 orang kan, teman gue berempat, ya kan. Nah, yang 3 di antara kita ini udah nikah. Jadi kita memutuskan untuk honeymoon plus ngajak keluarga kita plus ngajak teman kita yang satu ini. Nah, ini yang sebenarnya gue bakalinin. Jadi kalau lo mau booking hotel atau apapun itu, yang lo kira itu murah atau segala macam, harusnya dicek dulu sih. Jadi benar-benar kayak kita harus tahu nih hotel ini gimana gitu, Pak. Jadi kebetulan gue honeymoon kan ke Malang. Jadi karena kita bawa keluarga, teman-teman gue tuh request untuk hotelnya itu yang murah lah gitu. Jadi biar keluarganya juga bisa ikut. Iya. Gue bilang, oh yaudah deh. Tapi gue mau yang ada swimming poolnya, karena gue tuh selalu seneng kalau hotel tuh yang ada swimming poolnya. Akhirnya dapetlah salah satu hotel. Nah, udah kita nyampe Malang, kita nggak langsung ke hotel. Jadi kita jalan-jalan dulu, baru malam kita ke hotel. Nah, ternyata itu hotel masih full reservasi. Karena ada family gathering gitulah. Ternyata masih full. Iya, masih full itu hotelnya. Jadi kita dipecah gitu. Jadi nyokap gue sama keluarga teman gue itu di kawasan hotelnya. Di kawasan hotel. Karena tinggal satu kamar doang, yang family room di sana. Terus gue dan 2 orang temen gue yang berpasangan itu kita disuruh di villanya. Jadi karena itu full, jadi dioper ke villa. Ke villanya, villanya tuh adanya di depan hotelnya. Oh, pas depan-depanan. Depan-depanan, ada depan. Tapi cuma ada tiga villa gitu lah. Jadi 3 villa itu kita nempatin satu-satu. Nah kebetulan gue itu tidur sama adik gue. Karena kan nyokap gue kan sama cewek-cewek kan, sama keluarga temen gue tuh cewek semua. Jadi yaudahlah gue ngalah, gue tidur sama adik gue. Tempat tidurnya kan twin. Nah kebetulan tempat tidur adik gue itu ngadepnya ke kamar mandi. Nah malam itu gue tidur bener-bener kayak ada rasa mata gue tuh kayak pengen ngelihatnya ke arah kamar mandi melulu. Kayak kefokus ke kamar mandi aja. Iya, gitu. Gue malam itu gue kayak aduh ini kayak ngeliatnya ke kamar mandi mulu. Nah malam terus gue tidur gue mimpi gue tuh kayak ada pucica dari di kamar mandi. Ya mungkin kayak kita kedistrek ketakutan apa gimana. Jadi gue tuh mimpi pocong ada di kamar mandi. Iya, pucica tuh pocong ya gitu di kamar mandi. Ternyata malam itu adik gue rep-repan. Rep-repannya itu dia ditindihin sama pocong. Dan dia ngelihat katanya dia kayak nggak bisa gerak gitu, si pocong itu keluar dari kamar mandi. Jadi antara mimpi gue sama adik gue yang lagi kenyataan dia lagi rep-repan itu sama dong berarti. Jadi itu modelnya kayak berbarengan ya? Berbarengan gue mimpi. Jadi mungkin ya adik gue lagi rep-repan, gue tuh kayak aduh gue kayak ngeliat ada sesuatu nih gitu. Tapi gue nggak tahu apa, karena kan gue nggak bisa ngeliat kan. Tapi gue mimpi gue itu adalah pucica yang ada di dalam situ. Ternyata adik gue malam itu lagi rep-repan ketindihan sama pocong yang keluar dari kamar mandi. Itu malam pertama, kan gue 3 malam kan, 3 malam 4 hari. Terus malam keduanya?
sebelum malam kedua besok paginya nih. Oh, besok paginya. Besok paginya gue masih mau sarapan, tiba-tiba temen gue telepon bilang nyokap gue histeris. Histerisnya itu seperti apa ya? Kayak histeris gitu, histeris lah. Terus gue disuruh ke kamar yang ada di hotel kan. Oh, di hotel. Iya, gue ke situ terus gue bilang kenapa Mak, kenapa? Ternyata nyokap gue itu dia tuh kan video callan sama teman-temannya. Terus dia ada di balkon. Dia tuh di balkon sendirian, di balkon. Tahu-tahu terus temennya bilang, "Lu sama siapa? Lu lagi rame-ramean ya?" "Iya, gue lagi rame-ramean." "Itu di belakang lu rame gitu." "Lah, enggak. Gue sendirian nih." gitu. Jadi nyokap gue tuh kan videoin kolam renang kan, nggak ada view-nya kan kolam renang kan. Nah temennya yang di seberang yang lagi video callan sama dia itu ngelihatnya di belakang nyokap gue tuh banyak orang. Padahal keluarga temen gue tuh masih di dalam kamar, masih ada yang tiduran, ada yang mandi gitu. Terus akhirnya temennya ngomong, coba lihat hotelnya tuh, kameranya lo hadepin ke belakang, coba lihat. Pas diliatin semua, dia ngomongin, "Lu gila ya tidur di situ," katanya gitu. "Itu banyak banget penghuninya tuh, tuh hotel," katanya gitu. Udah itu nyokap gue ketakutan dong. Iya. Akhirnya pas kita pada nyamperin, jadi nyokap gue tuh ada di lantai 3 kamarnya. Oh, di lantai 3 kamarnya. Iya. Terus pas gue, aduh gitu kan. Nah dari situ gue kayak ada yang aneh nih. Apa tuh? Jadi pas gue lagi yaudah mah gitu. Nah kebetulan kita disuruh jam 12 kita udah disuruh untuk bisa nempatin kamar kita kan, yang di hotel. Ya. Pas kita nempatin jam 12 kita pindah gitu kan, kita pindahin. Gue di lantai 2 kan. Nah dari lantai 2 gue ngeliat di lantai 1 salah satu kamar ada polis lain. Oh, jadi satu kamar itu ada polis lainnya ya? Ada polis lain kuning gitu, yang disilang gitu. Polis lainnya. Itu emang bener-bener nggak boleh orang masuk ya? Iya, jadi gue nggak tahu itu karena apa. Tapi gue baru ngeliat itu, kok ada polis lain? Apa nih gitu kan? Kalaupun kita nanya ke pihak hotel, pasti pihak hotel bakal nutupin dong. Iya, pasti. Kalau seperti itu pasti akan ditutupin. Jadi gue kayak, aduh gimana nih, mau cancel? Nggak bisa dong. Kita udah di situ ya kan ya. Akhirnya gue langsung kayak, aduh gimana deh. Malam itu kita kayak bertahan dengan posisi kayak, aduh di bawah kitanya ada polisi, ada apa ya? Iya. Malam itu semuanya yang tidur, kan kayak satu kamar itu nggak ada yang tidur. Pada melek semua berarti ya? Pada kayak melek semua. Kayak padahal kita nggak WA, lu tidur nggak gini, enggak. Tapi kita pas besok pagi itu langsung cerita, gila laki gue nggak bisa tidur, buka pintu kamar melulu kayak ada yang ngetok, kayak ada yang apa gitu. Terus kalau gue sendiri, laki gue tuh kayak orang nggak mau banget ada yang digantung, kayak gitu. Terus gue tidur, samping gue tuh kan kayak ada celah dikit gitu kan. Itu bener-bener panas banget sini gue. Sini gue tuh panas banget, kayak ngerasa panas. Kok aneh ya ini, kok suhunya beda banget. Di sini dingin kan, malam kan dingin kan. Ini dingin, kok di sini panas ya. Bener-bener panas tuh, nggak kayak ada aura gitu. Sampai gue masukin ke bed cover gitu kayak, aduh gue takut deh. Satu malam kita semua nyetel murotal ya. Wow. Itu malam kedua. Terus saking seremnya gitu ya hotel itu ya. Malam ketiga baru aman karena polis lainnya dibuka, terus ada yang nempatin di lantai 1 ada nempatin. Karena malam kedua cuman kita doang yang nempatin di situ. Cuman berarti ada berapa? 5 kamar yang ditempatin. Semuanya dari lantai 1 sampai lantai 3 sampai ke villa nggak ada yang nempatin kecuali kita, rombongan kita. Berarti satu hotel cuman rombongan Mbak Pera aja yang ngisi. Cuma rombongan gue doang yang ngisi. Itu katanya sih ada satu kamar tapi orangnya tuh malam datangnya gitu. Itu ibaratnya karena mungkin ya harganya yang miring, jadi yang nempatin sedikit. Walaupun mungkin banyak orang yang tahu bahwa hotel itu menyeramkan mungkin ya. Gitu. Jadi nextnya kalau misalkan mau hotel-hotel murah gitu dicek dulu deh, gitu sih. Mbak Pera ini ada pengalaman lain? Ada sih banyak, cuman ya nggak terlalu seram lah, masih kayak kan yang gue bilang nggak receh-receh gitulah. Kadang kan yang gue bilang tadi kalau misalnya adanya masuk ke keluarga gue, even itu miske apa gitu, kadang kan suka kita bully gitu, miskenya gitu, suka diketawa-ketawain gitu kan. Jadi ya kayak gitu-gitu mah nggak perlu ceritain lah, gitu. Paling yang kayak gini-gini aja sih gue share-share gitunya, gitu sih. Berarti kalau suatu saat nanti nih kita mau undang saudara-saudaranya boleh ya? Boleh. Oke. Yaudah kalau kayak gitu mungkin cukup sampai di sini kali ya ceritanya dari Mbak Pera. Saya makasih banyak nih untuk Mbak Pera udah mau berbagi cerita di sini ya, di tempat ini, di Coli, cerita horor sendiri. Ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menyeramkan tuh dari Mbak Pera. Dan next kita akan mengundang saudara dari Mbak Pera ya. Nanti kita akan undang
Oke, pantengin terus nih channel kita nih ya. Dicuri cerita horor lo Misteri. sendiri ya. Jangan lupa di like, subscribe, terus loncengnya dinyalain ya. Tungguin terus dari kami. Mbak Peri, makasih banyak ya. Ya, sama-sama Il. Oke. Sukses. Makasih juga untuk para penonton nih yang udah mau nonton kita dari awal sampai akhir. Itu aja dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari host maupun dari narasumber. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.